Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelit banget jawabnya. Waalaikumsalam Warahmatullahi. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi innahu wasamiul basir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Ananda Sayyid dan bunda dan adik yang lagi tidur. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat kembali ta'lim wa ta'alim. Semoga kegiatan ini mendatangkan berkah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik bagi diri kita, keluarga maupun lingkungan sekitar kita. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan insyaallah pada kita semua. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Insyaallah dengan kita memperbanyak salawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan serta melaksanakan amalan-amalan sunnah yang telah beliau ajarkan. Baik Said, kita sekarang berada di penghujung salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Ada 4 bulan yang Allah muliakan, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut. Dan terakhir adalah bulan Rajab. Sekarang kita di akhir bulan Rajab. Bulan Rajab itu biasanya identik dikaitkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, betul. Yakni diperjalankannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sebagaimana ayat yang kita tadi sebut di awal, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, hingga akhir ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di kota Mekah, ilal masjidil aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Peristiwa ini diyakini terjadi pada bulan Rajab dan terjadi sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan juga menurut suatu pendapat bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi setelah Nabi Muhammad bersama kaum muslimin diboikot oleh Orang kafir Quraisy Mekah. Setelah pemboikotan terjadi, setelah juga diyakini terjadi Isra Mi'raj ini terjadi setelah istri beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Bunda Khadijah radhiyallahu anha meninggal atau wafat. Istri yang beliau cintai yang membela beliau. Dan juga terjadinya Isra Mi'raj ini diyakini setelah paman beliau yaitu pimpinan Bani Hashim, pemuka tokoh di masyarakat Mekah juga meninggal yaitu Abu Thalib. Artinya Said, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi ketika kaum muslimin sedang dalam keadaan lemah atau tertindas. Lalu Nabi Muhammad menceritakan peristiwa Isra Mi'raj yang telah dialaminya kepada para penduduk Mekah, pada kaum muslim maupun kafir Quraisy. Apa tanggapan kaum kafir Quraisy menanggapi cerita dari Muhammad bahwasanya beliau baru saja berjalanan bolak-balik semalam dari Mekah ke Palestina hingga ke langit? Apa tanggapannya? Begini Said, dari Mekah ke Palestina itu jaraknya sekitar hampirlah kita genapkan 1500 km per jam. 1500 km. 1500 km. Iya, itu sangat jauh. Atau mungkin sekitar 1200 1300. Biar kita gampang hitung, kita genapin jadi 1500 km kurang lebih perjalanannya. Itu belum ada tahun
600 atau 600 Masehi itu 1400 tahun yang lalu belum ada mobil, belum ada pesawat. Di situ kendaraan tercepat adalah kuda. Rata-rata kuda itu berlari paling cepat kecepatannya sekitar 75 km per jam. Artinya Said, dari Mekah ke Palestina itu naik kuda itu waktu tempuhnya butuh waktu sekitar 20 jam. Tapi non-stop. Naik kudanya non-stop 20 jam. 20 jam itu udah hampir sehari semalam. Itu baru jalannya, belum pulangnya. Bisa sekitar 40 jam atau hampir 2 hari 2 malam non-stop. Nggak mungkin kuda bisa jalan non-stop selama 40 jam, berpuluhan jam gitu. Bisa juga kudanya ganti-ganti. Tapi peristiwa Isra Mi'raj ini yang diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada penduduk Mekah adalah hal yang tidak logis, tidak bisa mereka terima dengan akal, karena nggak mungkin perjalanan satu malam itu bisa bolak-balik Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak mungkin. Lalu apa kata kaum kafir Quraisy pada Nabi Muhammad tentang Isra Mi'raj ini? Apa yang mereka katakan? Mereka bilang Muhammad itu sudah gila, udah kalau istilah sekarang udah halu. Lalu momen ini dimanfaatkan oleh kaum kafir Quraisy untuk menggoyah keimanan kaum muslim. Ya, kalau kita pakai bahasa kita, tuh lihat tuh Nabi lo tuh ngaco, udah halu gitu, udah gila, masa bolak-balik Mekah Palestina satu malam? Nggak mungkin. Udah, kamu percaya orang begituan? Mau percaya? Udah nggak bener tuh ajaran Nabi Muhammad, begitu kurang lebih. Sehingga ada saja kaum muslim yang goyah imannya, murtad, keluar dari Islam. Lalu kaum kafir Quraisy ini yang memang tidak senang dengan ajaran Nabi Muhammad, tidak senang dengan kebenaran, berusaha mencoba menggoyahkan seluruh keimanan umat Islam saat itu. Bagaimana caranya? Mereka berusaha mendatangi sahabat terdekat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar, dengan harapan kalau Abu Bakar, sahabat Nabi terdekat ini, murtad, goyah imannya, maka akan dengan mudah mereka bisa memurtadkan, menggoyah keimanan kaum muslimin lainnya. Karena sahabat terdekat saja bisa murtad, maka akan lebih gampang, otomatis yang lain juga akan goyah imannya. Itu tujuan dari kaum kafir Quraisy. Rencana mereka akan menggoyah sahabat Abu Bakar. Datangilah Abu Bakar oleh kaum kafir Quraisy. Dan mereka ceritakan, tuh lihat tuh teman deket lo, kurang lebih bahasanya begitu kalau bahasa kita. Dia bilang baru bolak-balik Mekah Palestina satu malam, nggak mungkin tuh. Gimana Abu Bakar? Tanggapannya gitu, kurang lebih pakai bahasa kita. Lalu apa tanggapan Abu Bakar? Kurang lebih Abu Bakar menjelaskan, aku saja percaya dengan berita langit, dengan wahyu-wahyu Allah. Ya, Abu Bakar bilang, bagaimana mungkin aku akan mendustakan? Bagaimana mungkin aku tidak percaya dengan cerita tentang Isra, perjalanan Mekah ke Palestina bolak-balik? Maka aku percaya. Karena ada suatu ayat yang menyebutkan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Betul, in huwa illa wahyu yuha. Kita mempercayai, termasuk Abu Bakar mempercayai bahwasannya yang di setiap Nabi Muhammad sampaikan itu adalah wahyu turun dari Allah, bukan dari hawa nafsu. Keimanan Abu Bakar, dia mempercayai peristiwa Isra Mi'raj dengan keimanannya, sehingga gagallah strategi kaum kafir Quraisy berusaha menggoyah keimanan Abu Bakar. Maka gagal juga usaha kaum kafir Quraisy untuk menggoyah umat Islam di Mekah, umat Islam, kaum muslimin di Mekah saat itu. Maka wajar keimanan Abu Bakar ini sangat berat, sangat dalam. Hingga disebutkan dalam suatu hadis, kurang lebih, lawazina imanu Abi Bakrin bi imanin ahlil ardu la rojahat kifatu Abi Bakrin. Kalau saja keimanan seluruh penduduk bumi ini kecuali para nabi itu digabungkan terus ditimbang, maka masih tetap berat keimanan Abu Bakar. Dan karena Abu Bakar ini membenarkan setiap perkataan Nabi karena dia percaya itu adalah wahyu, termasuk peristiwa Isra Mi'raj, maka Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq atau As-Sadiq. Abu Bakar Siddiq, yang membenarkan. Sehingga keimanan para kaum muslimin tetap terjaga saat itu. Mereka termasuk kita mempercayai bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar, hak, betul terjadi itu.
Namun mereka tidak bisa membuktikan, termasuk ketika mereka kaum muslimin saat itu berhasil membebaskan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy atau Fathu Mekah. Bahkan di masa Khalifah Rasyidin, kaum muslimin kekuasaan Islam meluas sampai ke Iran, mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi, mengalahkan di Afrika, hingga terus sampai meluas kekuasaan Islam di masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, ribuan tahun berkuasa umat Islam di muka bumi ini. Namun tetap mereka percaya bahwa Isra Mi'raj itu terjadi dengan benar-benar terjadi, mempercayai bahwa itu terjadi dengan keimanan. Lalu kemudian Allah membolak-balikan kekuasaan, menggilirkan kekuasaan yang dulu kaum muslimin berjaya di muka bumi ini hingga sekitar 100 tahun yang lalu di masa dinasti Turki Utsmani. Kejayaan kaum muslimin runtuh, digantikan kejayaan oleh barat, kaum Eropa. Kaum Eropa menemukan banyak teknologi baru, tempur, pesawat ditemukan. Namun inilah hebatnya, ketika pesawat ditemukan, maka keimanan kaum muslim ini makin meningkat. Mengapa meningkat? Karena dengan pesawat, apa yang Nabi sampaikan 1400 tahun yang lalu tentang peristiwa Isra Mi'raj, yaitu dia baginda Nabi bisa berbolak-balik Mekah, Palestina dalam satu malam, bahkan Mi'raj. Sekarang kita termasuk orang barat juga percaya berita itu, karena dari Mekah ke Palestina itu bolak-balik bisa dalam waktu 1 jam dengan pesawat tercepat saat ini. Kaum barat yang bukan muslim itu percaya kalau ada yang cerita dia baru bolak-balik Mekah Palestina dalam 1 malam. Bahkan mereka pun masih bisa mempercayai ada kemungkinan bisa dilakukan itu perjalanan Mi'raj dari bumi ke langit ke-7. Teorinya memungkinkan, walaupun kita belum mampu mewujudkan karena ilmu kita terbatas. Jadi pada intinya Said, peristiwa Mi'raj ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk mukjizat untuk meningkatkan keimanan kita bahwa yang Nabi sampaikan 1400 tahun itu adalah benar. Bahkan peristiwa Mi'raj pun mungkin kita belum bisa mewujudkan, tapi kita dapat menerimanya. Jadi pada intinya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat yang mesti kita imani. Bukan cuma kita imani, kita percayai bahwa ini kita dapat meningkatkan keimanan kita. Bayangkan 1400 tahun yang lalu Nabi mengatakan perjalanannya 1 malam, yang mungkin baru kita dapat laksanakan baru dalam beberapa puluh atau 100 tahun ini paling lama. Jadi itulah bahasan kita kali ini tentang Isra Mi'raj. Banyak peristiwa dalam Isra Mi'raj ini, termasuk kalau sering kita dengar ceramahnya tentang sholat ya. Tapi mungkin insya Allah bisa kita kaji lebih jauh, karena mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya bisa ajukan. Silakan, adakah pertanyaan? Tapi begitu. Dulu orang kafir gagal untuk menggoyahkan keimanan Abu Bakar. Seterusnya apa yang dilakukan orang kafir kemudian? Pertanyaan ini sangat bagus. Said bertanya ketika mereka berusaha menggoyah keimanan Abu Bakar dan kaum muslimin lainnya, lalu apa yang mereka lakukan? Jadi begini Said, kaum kafir Quraisy itu mengapa disebut kafir? Karena kafir itu artinya kafar, menutup, tertutup hatinya. Jadi kaum kafir Quraisy itu menghormati Nabi, dan bahkan mereka mempercayai Nabi. Mereka yang menggelari Nabi Muhammad itu Al-Amin, yang terpercaya. Pun mereka meyakini bahwa agama yang Nabi bawa, yaitu Islam itu, mereka meyakini itu agama yang benar. Karena pada prakteknya benar, secara logis benar, mukjizat Nabi perlihatkan seperti membelah bulan, macam-macam. Cuman hati mereka tertutup. Jadi apapun yang mereka lakukan, mereka tetap akan
tidak mampu menggoyah keimanan. Justru mereka sebenarnya percaya dengan Nabi, cuman hati mereka tertutup, kafaro, makanya mereka disebut kafir. Hatinya tertutup. Seperti yang kita bahas sekarang, kita murojaah kitab Sahabal, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Karena mereka menutup hati mereka. Lalu apa yang mereka lakukan agar menggoyah keimanan? Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka cuma berusaha, contohnya sebelumnya memboikot, menahan makanan, tidak memberi mereka makan. Tapi itu malah membuat keimanan kaum muslim makin kuat. Dan hingga pada suatu saat nanti ketika Nabi Muhammad beserta kaum muslimin hijrah ke Madinah, dan di Madinah kaum muslimin bertambah kuat, akhirnya mereka berusaha menyerang kaum muslim di Madinah, cuman kalah, sehingga akhirnya mereka melanggar perjanjian. Lalu Nabi Muhammad, karena perjanjiannya itu dilanggar oleh kaum kafir Quraisy Mekah, maka Nabi Muhammad beserta kaum muslimin kembali ke Mekah dan berkuasa di Mekah, membebaskan kota Mekah, Fathu Mekah, sehingga para kaum kafir Quraisy itu jadi pada masuk Islam. Ada lagi yang perlu ditanyakan atau yang perlu dijelaskan? Saya tadi pengen nanya, cuman yang bukan Isra Mi'raj tadi kayak bilang Fatu Buka. Saya pengen nanya satu lagi nih. Ya, masih agak bingung nih. Kenapa Mekah pengen itu? Kenapa orang Islam pengen pindah ke Mekah, tapi berapa tahun kemudian hijrah ke Madinah? Baik, pertanyaannya pertama, kenapa, kalau kita luruskan, kenapa Nabi Muhammad dan kaum muslimin itu hijrah atau pindah dari Mekah ke Madinah? Pertama, karena ini perintah Allah. Di situ kaum muslimin tertindas, lemah, dan Nabi berusaha terus berdakwah ke Taif dan juga ke Madinah. Cuman yang menerima Madinah, penduduk Madinah. Ini ada hal penting, Said. Kenapa kita ini harus kuat? Kenapa kita harus kuat? Agar terjadi perdamaian. Kalau kita kuat, orang gak berani sama kita, maka orang akan menghormati kita. Demikian kita juga, kalau ada orang kuat, kita juga nggak berani, kita juga berdamai-damai aja sama mereka, begitu kan? Kalau ada yang lemah dan dia nggak kuat, nggak berusaha menjadi kuat, maka dia akan ditindas, maka tidak terjadi perdamaian. Demikian juga kaum muslimin di Madinah berusaha menjadi kuat, ya kan? Sehingga kaum musyrikin mencoba memerangi, cuman kalah. Akhirnya terjadi perdamaian Hudaybiyah. Karena kita kuat, itulah. Kalau kita kuat, maka terjadilah perdamaian. Kalau kita lemah, tidak terjadi perdamaian, maka kita harus kuat. Demikian kaum muslimin Madinah yang hijrah dari kota Makkah, akhirnya mereka kuat. Dan kaum kafir Quraisy itu ada yang melanggar perjanjian, sehingga kekuatan kaum muslimin Madinah akhirnya bergerak membebaskan kota Mekah. Sehingga karena kuatnya kaum muslimin Madinah, kota Mekah berhasil dibebaskan, maka terjadilah perdamaian kembali di kota Mekah. Nah, itulah intinya, mungkin bisa dipahami. Ada lagi pertanyaan? Ada. Siapa sih yang menggagalkan perjanjian perdamaian waktu di Mekah? Itu nama perjanjiannya itu Hudaybiyah. Jadi ceritanya, kaum muslimin ini kan kuat, nggak berani orang kaum kafir Quraisy ini, karena kaum muslimin sudah kuat ini. Akhirnya mereka mengajukan perdamaian. Jadi kaum muslimin di Madinah ini pengen haji, namanya haji kan ke Mekah, ya. Cuman kan nggak berani kaum kafir Quraisy ini. Ya mau tolak nggak berani, nggak ditolak juga dia takut. Banyak orang kaum kafir, kaum Mekah jadi pada masuk Islam. Akhirnya ada perjanjian Hudaybiyah namanya itu.
Tapi jadi perdamaian nggak tahu itu sekitar setahun atau 2 tahun. Nah ada yang memihak, misalnya Bani apa gitu, grup-grup ini penduduk sini memihak kepada kafir Quraisy, penduduk sana misalnya memihak pada kaum muslimin. Nah di suatu ketika ada suatu kaum yang memihak Nabi itu malah diserang, dibunuh oleh kaum yang membela kaum kafir Quraisy. Padahal isi penyanyian sudah jelas, dilarang ada pertempuran, belum ada pertumpahan darah. Karena dia melanggar perjanjian, maka Nabi pun berhak, kaum muslimin pun berhak untuk menyerang kaum kafir Quraisy. Akhirnya mereka kalah, kaum kafir Quraisy. Mungkin pertanyaannya terkait Isra Mi'raj dulu. Adakah pertanyaan terkait Isra Mi'raj? Yang terkait Isra Mi'raj saja dulu. Cukup? Ya. Sebenarnya Rasulullah pakai kuda ciptaan Allah atau bukan? Oh, saya bertanya tentang kendaraan yang digunakan untuk Isra Mi'raj ya. Sebenarnya begini, sebenarnya tidak ada masalah. Memang digambarkan bahwa itu sejenis kuda ya, yang terbang atau istilahnya buruk ya. Nah itu kita nggak perlu detail sebagaimana, itu cuma menggambarkan. Dulu adanya taunya orang kuda gitu. Ya bagi orang dulu cara menggambarkan pesawat itu kan bingung mereka. Digambarkan saja kurang lebih kuda ada sayap lah gitu. Ya. Menggambarkan orang-orang di sana kayak gitu gimana. Sekarang kalau kita menggambarkan bagaimana caranya Nabi itu terbang ke langit, paling kita menggambarkan ada pesawat gitu-gitu kan, gambaran kita sekarang begitu. Cuman intinya adalah bahwasanya ilmu Allah itu sangat tinggi, tak terbatas. Tadi surat Al-Isra, linuriyahu min ayati, itu untuk menunjukkan tentang kekuasaan Allah ya. Termasuk soal menerbangkan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, entah itu nama kendaraannya apa, ilmu Allah lebih canggih lah, itu jauh, lebih canggih daripada makhluk yang jelas. Makhluk mah nggak ada apa-apanya dibanding pencipta. Kita aja zaman dulu, orang zaman Nabi nggak percaya peristiwa Isra dari Mekah ke Palestina dalam satu malam, apalagi itu. Jadi intinya kekuasaan Allah itu mukjizat yang Allah tunjukkan. Kekuasaan Allah itu baru sekecil seupil itu. Di zaman 1400 tahun lalu Nabi bisa diperjalankan oleh Allah bolak-balik Mekah, Palestina, ke langit gitu dalam satu malam. Itu menunjukkan bahwa tingginya ilmu Allah dibanding ilmu kita yang seupil, nggak nyampe sedebu ini. Sampai 1400 tahun sekarang kita masih belum bisa. Mungkin Mekah, Palestina kita bisa tempuh 1 jam 1 malam, malah nggak nyampe. Tapi kita belum mampu menembus langit. Nih Said, kendaraan buatan manusia paling jauh sekarang ke langit keberapa? langit pertama. Adanya namanya Voyager. Itu dia baru masuk, baru bisa keluar interstellar ya namanya. Itu baru masih di tata surya kita, masih keluar dikit itu. Itu masih bisa berkomunikasi dengan kita. Tapi belum ada manusia yang keluar angkasa, paling cuma ke bulan atau ke Mars aja belum ada kan, baru film-filmnya aja. Berarti ilmu kita ini sangat rendah, sangat kecil dibandingkan ilmu Allah yang maha luas. Ya wajar, kita kan makhluk. Jadi itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang antara lain diwujudkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah kita cukupkan dulu ya. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan pengajian-pengajian selanjutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.